Selamat pagi teman-teman. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu Tunas hari ini. Kita angkat pujian, kumasuki gerbangnya. Mari kita beribadah dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Kumasuki gerbangnya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami mengucap syukur ketika kami datang ke hadirat Tuhan, ketika kami mau beribadah kepada Tuhan. Ya Allah, Kau sendiri yang pelihara syukur kami, rasa sukacita kami ini diam dalam hati kami. Dan ketika kami boleh beribadah hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau merasakan kehadirat Tuhan dalam hidup kami. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Teman-teman, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Teman, kakak ingat ada salah satu permohonan di dalam doa Bapa kami, yaitu berikanlah makanan kami yang secukupnya. Artinya setiap hari kita mohon kepada Tuhan agar memberikan makanan kami yang secukupnya. Teman-teman, kenapa kakak ingat permohonan ini? Karena kakak baru melahirkan, kakak punya bayi yang minumnya ASI, air susu ibu, tergantung kebutuhan ASI yang tersedia. Teman-teman, waktu itu kakak mengalami ASI yang tidak banyak. Nah, kakak teringat sama doa ini. Kakak berdoa memohon kepada Tuhan untuk memberikan makanan, memberikan ASI yang secukupnya buat bayi kakak. Teman-teman, doa ini mengingatkan kita bahwa setiap hari, setiap saat kita memerlukan pimpinan tangan Tuhan, kita memerlukan Tuhan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Teman-teman, lagu ini berdoa terus sampai Tuhan datang, mau mengingatkan kita bahwa setiap hari, setiap saat kita memerlukan Allah, kita membutuhkan Allah. Mari kita angkat pujian ini ya. Berdoa terus sampai Tuhan datang, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Teman-teman, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang doa Bapa kami. Teman-teman, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari doa Bapa kami, dan terlebih lagi kita boleh mendoakannya setiap saat dalam hidup kita. Teman-teman, kita mau angkat pujian, kita mau membuka hati kita kepada Tuhan saja. Jiwaku terbuka. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar hari ini?
Kakak berdoa semoga adik-adik sehat. Hari ini kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang maha kudus, Bapa yang maha kasih, Bapa yang mengasihi lebih dari hidup kami. Inilah kami Bapa, setiap hati anak-anak-Mu yang rindu untuk belajar firman Tuhan, rindu untuk diajar dan diingatkan oleh firman Tuhan. Berikan setiap kami hati yang sungguh siap untuk diajar oleh Tuhan. Baik kami yang mendengarkan, baik juga yang kami yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga sungguh hanya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selamat pagi. Kita akan meneruskan tema doa yang sudah kita lakukan selama 2 minggu kemarin berturut-turut ya. Hari ini masih tema besar doa yang terakhir. Dan ketika doa yang pertama itu 2 minggu lalu adik-adik belajar apa itu doa dan mengapa kita harus berdoa. Ayo, siapa yang rajin berdoa? Pasti adik-adik semua rajin berdoa, bukan? Minggu lalu kita belajar tentang jawaban doa. Kita tahu bahwa ketika Allah menjawab doa bisa ya, bisa tunggu, bisa tidak. Dan hari ini kita belajar bagaimana berdoa yang Tuhan Yesus mau. Seperti apa sih doa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kita akan baca dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Adik-adik boleh siapkan Alkitab. Kakak akan membacakannya buat adik-adik ya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini dari pasal 6, Matius 6 ayat yang ke-5 sampai 13 kita belajar. Ada 2 hal yang Yesus tidak kehendaki dalam hal kita berdoa. Kita sudah belajar minggu-minggu sebelumnya bahwa doa adalah komunikasi antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Komunikasi itu 2 arah, bukan satu ya. Kalau satu namanya stand up comedy, tapi 2 arah. Allah pun ingin menjawab doa. Bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar. Nah, ada 2 hal yang Yesus katakan. Ada 2 yang jangan kamu lakukan ketika kita berdoa. Satu apa? Jangan seperti orang munafik. Adik-adik tahu munafik? Kalau anak-anak remaja bilangnya munak. Tidak ada yang suka dengan orang yang munak, bukan? Orang munak itu gimana sih? Kakak lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik itu antara kata dan perbuatannya tidak sama. Orang yang suka berpura-pura, nggak enak banget ya. Orang berpura-pura, janganlah jadi orang munafik. Yesus pun sangat membenci orang yang sifatnya munafik. Karena bahasa Yunani munafik itu hypocrites, mungkin bahasa Inggrisnya juga sama. Itu artinya pemain sandiwara. Di sini Yesus katakan jangan seperti orang munafik, karena mereka
suka berdoa hanya supaya dilihat orang. Mereka suka dipuji, berdoa biar kelihatan mereka saleh, berdoa biar kelihatan mereka adalah orang baik. Padahal Yesus mau doa adalah ungkapan hati kepada Allah. Doa adalah pribadi kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Bukan supaya dilihat orang. Yang kedua yang Yesus katakan apa tadi? Janganlah kamu bertele-tele. Adik kakak juga coba lihat bertele-tele itu apa? Bertele-tele itu bercakap-cakap yang tidak ada ujung pangkalnya. Jadi kata-katanya banyak tapi nggak ada artinya. Orang yang suka melantur. Yesus katakan berdoalah tapi jangan bertele-tele. Bukan berarti bahwa kita nggak boleh doa panjang. Tapi Tuhan tidak mau ada banyak kata yang kita pikir dengan doa yang banyak bertele-tele, muter-muter akan didengar dan dikabulkan. Padahal Alkitab mengatakan Bapamu bahkan mengetahui sebelum kamu mengucapkan. Karena itu hati yang tulus berdoa kepada Allah. Itulah yang Allah kendaki. Itulah yang Yesus ajarkan pada kita. Jadi gimana dong? Jangan munafik, jangan bertele-tele. Karena doa adalah pribadi kita dengan Allah. Tapi Yesus mengatakan di sini, untungnya Yesus katakan di sini, dia mengajar kita. Mulai ayat 9 sampai ayat 13 kita belajar tentang doa Bapa kami. Adik-adik mungkin sudah sering mengucapkan doa ini, sering juga menyanyikan lagu ini. Tapi hari ini kita akan belajar sebenarnya apa sih doa Bapa kami. Kakak akan membaginya dalam 3 hal besar, biar kita bisa mudah untuk mempelajarinya. Yang pertama adalah penyembahan kepada Bapa di sorga. Adik-adik, Yesus katakan, karena itu berdoalah demikian. Itu ketika murid-muridnya bertanya, jadi bagaimana harus berdoa dengan benar? Yesus mengajarkan berdoa dengan benar adalah berdoa seperti doa Bapa kami. Kenapa? Yang satu, menyembah Bapa. Kalimat pertama, Bapa kami di sorga. Satu hal yang kita harus tahu bahwa tujuan doa kita adalah Allah. Allah yang maha kuasa. Dikuduskanlah namamu, Allah yang maha kudus. Tapi yang boleh kita sebut dengan Bapa. Di sini Yesus mengajarkan adalah seperti hubungan yang dekat antara orang tua dengan anak. Adik-adik, bukankah hanya iman Kristen yang boleh menyebut Allah yang maha kuasa dan maha kudus itu Bapa? Bukankah hanya orang-orang yang sudah ditebus, anak-anak Tuhan yang diangkat menjadi anak Tuhan boleh menyebutnya Bapa? Bapa kami yang di sorga. Sorga bukan hanya bicara tentang tempat, tapi sorga adalah suatu otoritas. Sorga adalah suatu kuasa Allah. Sorga adalah bicara tentang kedaulatan Allah. Karena itu, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kita takut kepada Allah karena Dia adalah kudus. Kita memuji dan bersyukur karena kebaikannya. Allah yang maha kuasa, yang mempunyai sorga, yang kerajaannya di bumi dan di langit, di sorga dan di bumi adalah Allah yang boleh kita sebut dengan Bapa. Kita mengucap syukur untuk kebaikannya. Kita bersyukur karena Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang mempunyai hadir, yang mempunyai Yesus yang menghadirkan Dia dalam kehidupan kita. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Satu hal yang mesti kita ingat, Allah yang kita sebut Bapa adalah Allah yang kudus, berdaulat, Allah yang kerajaannya kita nantikan di bumi. Kemudian kata selanjutnya adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Adik-adik, kalimat ini mengajarkan bahwa kita taat akan kehendak dan firman Tuhan. Dalam berdoa, kita percaya akan pemeliharaannya. Dalam berdoa, kita rendah hati dan mengakui bahwa jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Ketika Tuhan menjawab, ya, terbaik. Tunggu, itu pun waktu Tuhan terbaik. Tidak, itu pun jawaban Tuhan yang terbaik. Bagian yang pertama, menyembah kepada Allah. Ini menggambarkan kehidupan manusia bahwa hidup kita adalah doa. Hidup kita adalah menyembah Allah yang maha kudus, yang boleh kita sapa dengan Bapa. Bagian yang kedua adalah permohonan kepada Bapa di sorga. Tadi kita ingat ya, bahwa tujuan doa adalah Bapa
Allah yang Maha Kuasa yang ada di sorga. Permohonan kepada Allah, kita mulai dengan permohonan jasmani. Ada satu penelitian di Amerika yang mengatakan bahwa 80% manusia berdoa itu memohon. Jadi meminta, tapi kita lupa. Yesus mengajarkan bahwa yang utama menyembah Allah lebih dulu. Kemudian baru kita minta. Dimulai dengan kata apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita belajar. Berikanlah pada kami hari ini. Adik-adik enggak tahun ini ya. Tapi kenapa hari ini? Ini Yesus mengingatkan pada perjalanan bangsa Israel. 40 tahun di padang gurun. Bukankah Allah memelihara hidup mereka dengan burung puyuh di malam hari dan memberikan mana di siang hari? Setiap hari Tuhan berikan. Setiap hari mereka mengambil hanya 1 hari. Kecuali hari ke-6 itu hari Sabat mereka mengambil untuk 2 hari. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan setiap hari. Mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan hari ini, setiap hari. Ya, kemudian makanan. Hari ini makanan kami. Makanan kita bicara tentang, kalau dalam bahasa Inggrisnya bread, our daily bread. Itu maksudnya adalah makanan. Tapi bukan sekedar makan, tapi semua kebutuhan jasmani termasuk yang lain selain makanan. Jadi karena itu makanan setiap hari, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Dan kata kami, makanan kami. Jadi kalau kami kan berarti bukan sendiri, bukan makananku, makanan kami. Ini mengajarkan bahwa selain meminta untuk kebutuhan pribadi, kita juga memikirkan kebutuhan untuk orang lain. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, adik-adik, bukan yang sampai berlimpah-limpah, muntah. Adik-adik kalau makan kebanyakan apa sih? Muntah, yang di dalam pun bisa keluar. Ya, jadi secukupnya. Itu bahasa Ibraninya adalah epiusion. Itu artinya terus-menerus. Jadi karena setiap hari punya kebutuhan jasmani, maka kita meminta kepada Tuhan setiap hari. Itu secara terus-menerus. Yakin dan percaya bahwa Tuhan melihara hidup kita sehari-hari. Dan kita terus bersandar pada pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah ada habisnya. Itu mengajarkan juga kita untuk tidak serakah dan minta apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Karena ada kalimat mengatakan dunia ini selalu cukup untuk kebutuhan manusia, tapi tidak pernah cukup untuk keinginan manusia. Ya, jadi makanan kami secukupnya hari ini. Kita tiap hari mengandalkan Tuhan. Terus minta kebutuhan apa yang kita perlukan setiap hari. Kita percaya pemeliharaan Tuhan. Kemudian kita memohon akan kebutuhan rohani. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Adik-adik, topik ini penting karena pengakuan dosa ada sesuatu yang sangat penting. Karena dosa itu merusak persekutuan kita dengan Allah dan merusak persekutuan kita dengan sesama manusia. Dosa juga menghalangi doa kita sehingga tidak bisa mencapai Allah. Doa juga menghalangi berkat Tuhan. Dan kita menarik pada dosa-dosa yang lain. Karena itu dosa juga menghancurkan damai sejahtera dalam diri manusia. Karena itu dosa harus setiap saat dibereskan. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami adalah kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap hari kita mohon ampun. Karena tidak pernah satu hari pun bahwa kita tidak berbuat dosa. Sehingga setiap hari kita juga minta ampun kepada Tuhan. Kita bereskan dosa itu. Seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik, pengampunan dosa itu adalah anugerah Allah semata. Iman yang menyebabkan kita diampuni. Dan itu adalah anugerah. Tapi iman harus dibuktikan dan dipraktekkan dengan cara kita mengampuni orang lain. Kita diampuni bukan karena kita mengampuni, tapi kita diampuni karena kita sudah diampuni, maka kita mengampuni orang lain. Kalimat berikutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan, adik-adik, pencobaan dari luar itu seringkali membuat kita menjadi lebih kuat. Pencobaan dari dalam, dari hati, itu yang sebenarnya kita doakan di sini. Kita mencoba meminta dihindarkan dari, kita tidak meminta dihindarkan dari pencobaan luar, tapi kita minta dihindarkan pencobaan dalam diri yang akan melahirkan dosa. Bukan permintaan untuk dihindarkan dari pencobaan atau tidak terkena pencobaan,
tapi supaya tidak jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh kepada hal yang jahat ketika kita menghadapi pencobaan. Bagian yang ketiga adalah bagian penyerahan diri kepada Bapa di sorga. Bukankah hidup adalah berserah kepada Tuhan? Kalimatnya begini, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Inti doa ini mengajarkan pada kita bahwa kita harus menaklukkan diri, tunduk, berserah pada kedaulatan Tuhan. Doa adalah berserah pada kedaulatan Tuhan. Kita meminta, kita menyembah, kita memuji, tapi berserah pada kedaulatan Tuhan, berserah pada kuasa Tuhan, menaklukkan diri pada kehendak Tuhan, seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Berserah kepada Allah, dan kemuliaannya adalah karena dia adalah hakikat dari Allah. Sehingga doa kita sama-sama baca. Satu kalimat yang kakak akan tampilkan di sini ya. Kita baca bersama-sama. Doa tidak memaksakan kehendak Tuhan menjadi seperti yang kita mau, tetapi doa menyerahkan kemauan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Menyembah Allah, memohon dan berserah. Itu adalah inti doa Bapa kami. Itu adalah inti hidup kita. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami yang akan kita lihat melalui video. Amin. Datanglah